yang belum bisa hadir, biarlah Engkau juga yang memberkati mereka. Engkau memberkati terutama Pastor Charles yang nanti akan memimpin kami dalam firman Tuhan. Engkau membimbing beliau dalam setiap pelayanannya. Engkau yang memberikan selalu kesehatan serta kekuatan. Terima kasih Yesus, biarlah Engkau yang memberkati ibadah kami ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Cherry dari Cirebon, sekaligus doa pembukaan untuk juga firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita langsung saja, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kemarin kita sudah sama-sama ya mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bagaimana pelayanan kita, saudara-saudaraku, adalah kita mengejar apa yang membangun dan apa yang membawa damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di akhir pekan ini kita akan sama-sama melihat lagi bahwa kita, Bapak Ibu Saudara, mempunyai guru rohani, ya, guru spiritual. Ya, di dunia ini Bapak Ibu Saudaraku banyak ya orang yang mengaku mempunyai guru spiritual, guru rohani. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan kita terlebih lagi, saudara-saudaraku, kita mempunyai ya pengajar yang sesuai dengan kehendak Allah. Pengajar yang melatih dan mendidik kita sesuai dengan rencana Tuhan. Itu yang luar biasa. Bagaimana kita melayani, motivasi-motivasi, dorongan-dorongan semangat kita untuk melayani. Ada yang mengajar kita, ada yang memberikan petunjuk-petunjuk, saudara-saudaraku, supaya apa yang kita lakukan itu mencapai sasaran. Jadi tidak menjadi sia-sia, tetapi kita selalu mempunyai keberuntungan di dalam apa yang kita kerjakan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membuka lagi di dalam Titus pasal 2. Nah, ini Titus pasal 2 akan kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, ya, mengajarkan kepada kita bagaimana kita bergantung kepada didikan dari kasih karunia Allah. Ya, saudaraku, ya, terima kasih untuk kita semuanya. Ya, selamat pagi juga ya untuk saudara kami Bapak Evangelis Aliarnos Tumorang dari Medan. Selamat pagi juga untuk ito kami Ibu Clara Borus Mamora yang selalu setia di dalam ibadah saat teduh kita. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Dari Titus pasal 2, ya, ayatnya yang ke-11 kita akan bersama-sama melihat bagaimana Tuhan memberikan kepada kita guru spiritual. Ya, kalau bisa kita memakai istilah yang demikian, guru yang mengajar kita secara rohani. Ini yang paling penting ya saudaraku di dalam perjalanan iman kita. Kita perlu diajar, kita perlu dididik, dilatih terus supaya kita bisa kuat dalam menjaga dan menjalankan pelayanan kita. Ya, kita baca dari ayatnya yang ke-11, saudara. Titus pasal 2, mulai dari ayat 11. Jadi di situ ada judul perikopnya, ya. Dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia dikatakan kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ya, dari ayat 11 dikatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudaraku untuk kita pahami ya, bagaimana Rasul Paulus menyampaikan
perubahan yang besar di dalam rencana Allah telah dinyatakan bagi semua orang. Perubahan besar rencana Allah yang mana, Bapak Ibu Saudara? Ketika Tuhan Yesus ada di bumi, mengajar kepada umat Israel, Yesus berkata, "Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel." Saudaraku, jadi tidak dikatakan Yesus datang untuk semua orang. Ya, tapi Yesus berkata, Yesus menyadari dan Yesus mengajarkan ketika dia hidup secara jasmani sebagai manusia di dunia ini, dia datang dan diutus untuk menyelamatkan umatnya, bangsa Israel. Dan itulah yang kita ketahui pertama-tama, mengapa Yesus harus lahir ke dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bahwa kelahirannya, ya, dan pelayanannya sebagai manusia pada saat itu jelas sekali tidak dikatakan Yesus datang untuk semua orang, tapi Yesus berkata, "Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Israel." Dan Yesus juga mengajar kepada 12 muridnya, "Jangan kamu pergi ke bangsa-bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, dan pergilah beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat." Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di situ kita lihat bahwa selalu ada tujuan Allah yang khusus ketika dia menyampaikan firman-Nya. Ada maksudnya yang khusus, Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia mengatakan, "Aku datang hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel." Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi bagaimana perubahan di dalam rencana Allah? Ya, ini bukan berarti bahwa Allah gagal. Ya, umat Israel lah yang gagal menerima berkat kerajaan sorga dari Tuhan Yesus, tetapi Allah tidak pernah gagal, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, dengan demikian, dengan kegagalan daripada bangsa Israel menolak berkat khusus di mana Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya Israel sesuai dengan perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah tidak memaksakan apa yang menjadi kehendaknya, tetapi meminta tanggapan, respon daripada manusia, respon daripada dalam hal ini dari umat Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dengan kegagalan dari umat Israel menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja, nah Bapak Ibu Saudaraku, ya sekarang Tuhan membawa berkat keselamatan itu kepada semua orang. Siapa yang memberitakan itu? Paulus yang memberitakan itu, yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan berita pendamaian. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah melihat di dalam 2 Korintus pasal 5 bahwa dikatakan, ya Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, ya, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, pelanggaran kita, saudara-saudaraku, tetapi Tuhan Allah menyelamatkan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita ya merenungkan apa sih keunikan daripada pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain, oh ya sangat berbeda Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena berita Injil kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah fokus kepada kasih karunia Allah yang dinyatakan di atas salib Kristus, Bapak Ibu Saudara.
Ada banyak kasih karunia Allah, saudara-saudaraku ya. Ada banyak kebaikan Tuhan di sepanjang zaman. Selalu ada kasih karunia Allah. Ketika Tuhan Allah menyelamatkan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir, itu juga kasih karunia Allah. Ketika Allah membelah Laut Merah dan kemudian umat Israel bisa berjalan di tanah yang kering, Bapak Ibu Saudara, itu mujizat yang sangat besar. Itu juga kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu banyak kasih karunia Allah, saudaraku. Tetapi kita harus memahami dengan baik, kasih karunia Allah yang sempurna itu ada di atas kayu salib. Amin. Iya Bapak Ibu Saudaraku. Karena disitulah Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Apa yang menjadi penghalang bagi semua manusia untuk bertemu dengan Tuhan, untuk kembali kepada Allah yang benar, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus sudah menyingkirkan segala penghalang itu. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada lagi perbedaan. Tidak lagi perbedaan antara bangsa Israel dengan bangsa lain. Semuanya dipanggil untuk percaya kepada kasih karunia Allah. Amin. Dan itu dinyatakan saat ini, diberitakan saat ini, saudara-saudara dan saya diberi kesempatan untuk melayani kasih karunia yang sempurna semacam itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kesempatan ini ada waktunya, ada masanya. Suatu saat nanti juga akan ditutup, ya, akan berakhir, saudaraku, sesuai dengan agenda kerja daripada Allah, sesuai dengan timeline, sesuai dengan garis waktu yang Tuhan sudah tentukan. Ya, segala sesuatu ada waktunya, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekaranglah waktunya bagi kita untuk belajar dan memberikan diri kita untuk dilatih dalam perlombaan iman menurut kasih karunia Allah yang sempurna. Saudara-saudara, menurut kebaikan Tuhan, kekayaan kebaikan Tuhan, kemurahan hatinya yang dikaruniakan kepada kita dengan sempurna. Jadi kita memandang hidup kita termotivasi dengan sesuatu yang memuaskan hati Allah. Tanpa ragu-ragu kita menyampaikan itu kepada semua orang. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena berita kebaikan yang kita sampaikan bukan tentang diri kita. Ya saudaraku, bukan tentang diri kita, tetapi ini adalah tentang anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah mati berkorban. Dia dihukumkan atas dosa karena kita, sebab dia tidak berdosa, tetapi supaya kita dibenarkan dan diselamatkan, kita memperoleh bagian hidup bersama dengan Kristus. Maka kita harus ditebus dari segala dosa dan kesalahan kita, dan sekaranglah kebenaran itu nyata bagi semua orang. Amin. Itu di ayat 11 tadi Bapak Ibu Saudaraku ya. Yang sangat penting dikatakan tadi, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang, bukan sebagian orang. Bukan lagi berbicara hanya satu kelompok tertentu, tetapi semua orang sudah nyata. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana nyata? Nyata dari pemberitaan kabar baik kasih karunia Allah. Bukan nyata melalui mimpi-mimpi, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan nyata melalui penglihatan-penglihatan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Bukan nyata melalui imajinasi manusia. Tidak ada kasih karunia Allah nyata melalui imajinasi manusia. Karena itu bukanlah kebenaran yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku, setiap apa yang dipikirkan oleh manusia, betapapun itu mengagumkan atau menjadi tanda-tanda keajaiban dunia, berapa? 7, 8, 9, 10 tanda keajaiban dunia. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa orang mengenal kasih karunia Allah
dari hasil karya manusia. Allah hanya bisa dikenal dari hasil karya Allah sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu hasil karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Di sanalah kehidupan yang bermakna dinyatakan dan disatukan dengan Allah, Saudaraku, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sekarang sudah sangat nyata. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah pemberitaan kita tentang salib Kristus, itulah cara Allah untuk menyatakan kasih karunia-Nya bagi semua orang yang menyelamatkan setiap orang yang percaya saat ini. Beruntung, bersyukur, saudara-saudara dan saya sudah berada di dalam rencana Allah tersebut. Amin. Sehingga kita menikmati persekutuan kita dengan Kristus tanpa ragu-ragu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku ya. Tanpa ragu-ragu, tanpa takut dan gentar, tanpa kekhawatiran, saudara dan saya diyakinkan bahwa oleh karena kasih karunia Allah itulah kita saat ini ya menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di pagi hari ini itu yang pertama yang menjadi perenungan kita yang sangat luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah bukan hanya sampai di situ saja, tapi di ayat 2 dikatakan, ayat 12 maksud saya, di ayat 12, Titus pasal 2, Ia mendidik kita. Ia mendidik kita. Ia di sini bukan berbicara tentang Yesus, bukan berbicara tentang Allah. Ya, ini pernah ditanyakan oleh Ibu Marbun ya di dalam ibadah kaum wanita kalau nggak salah waktu itu ya. Apa artinya Ia mendidik kita? Ia siapa? Ya, Ia di sini adalah kasih karunia itu. Bahwa kasih karunia Allah itu, Bapak Ibu Saudaraku, memberikan kepada kita ya deskripsi, penggambaran daripada kehidupan, arah daripada kehidupan kita, dan bagaimana kita bisa tertolong. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kasih karunia Allah itu bekerja. Bukan hukum Taurat yang bekerja, tidak Bapak Ibu Saudaraku. Kasih karunia Allah yang bekerja saat ini dikatakan mendidik kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, walaupun kita sudah tidak lagi sebagai orang tua, tidak lagi masuk kelas, ya, tidak lagi pergi ke sekolah, Bapak Ibu Saudaraku, tapi anak-anak kita yang kita sekolahkan, ya, tapi kita sebagai orang tua pun semuanya kita terus belajar. Amin. Karena kasih karunia Allah ingin mendidik kita, mengajar kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Allah ingin membuat kita semua menjadi cakap di dalam menghadapi segala persoalan-persoalan, ujian-ujian yang datang di dalam kehidupan ini. Kita perlu mendapatkan ya hikmat Allah, bijaksana dari Tuhan, supaya di dalam setiap mengambil keputusan, saudara-saudara dan saya tetap sejalur, selaras dengan kehendak Allah. Amin. Nah, itu yang sangat luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan tadi, Ia mendidik kita, kasih karunia Allah mendidik kita, supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bahwa sekarang ini saudara dan saya diperlengkapi. Allah tidak membiarkan kita menjadi keliru di dalam pandangan kita, di dalam setiap perkataan-perkataan, di dalam langkah kehidupan, ya, di dalam setiap keputusan-keputusan kita. Bapak Ibu Saudaraku, Allah mau supaya kita menjadi apa dikatakan di situ? Supaya kita menjadi
bijaksana dan meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Kenapa demikian? Karena kefasikan dan keinginan duniawi bukanlah sesuatu yang selaras dengan panggilan kita dalam mengikut Kristus. Tetapi yang selaras adalah supaya hidup kita bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, banyak orang yang merasa beribadah, saudaraku, tetapi belum tentu itu beribadah berdasarkan satu pengertian tentang kasih karunia Allah. Oh, itu sudah bisa kita ya bayangkan Bapak Ibu Saudaraku ya, sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Saudaraku, itu hal yang akhirnya menjadi sia-sia. Tetapi kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus ya di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan bahwa ya sekecil apapun persekutuanmu di dalam Tuhan, apapun pelayanan yang kamu lakukan untuk saudara-saudara kita, ya, untuk sesama kita, Bapak Ibu Saudaraku, dengan motivasi karena kasih Kristus, dikatakan jeripayahmu tidak sia-sia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Allah memperhitungkan semuanya mendatangkan kebaikan. Dalam hal Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Allah, yang mengasihi Kristus adalah anggota-anggota tubuhnya, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, yang dipersekutukan di dalam kehidupan yang kekal karena penebusan oleh darah Kristus. Setiap orang yang merespon ya kasih karunia Allah itu, mereka lah saudara-saudaraku yang mempunyai peluang yang besar untuk mengasihi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, orang yang belum memiliki Roh Kudus Allah, orang-orang yang belum dimeteraikan dengan Roh Kudus, mereka tidak mempunyai peluang untuk mengasihi Allah. Karena Paulus mengatakan, ya, orang-orang yang duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Tetapi saudara-saudara dan saya telah menerima Roh Kudus, bahkan telah dimeteraikan dengan Roh Kudus ketika kita percaya kepada Injil kasih karunia Allah. Yesus mati menghapuskan segala dosa kita. Nah, sehingga saudaraku, Roh Kudus itulah yang mengajar kita melalui kasih karunia-Nya supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan yang memampukan kita untuk bisa hidup menjadi bijaksana dan kita menjadi adil dan juga dapat beribadah sesuai dengan rancangan Tuhan di dalam tubuhnya, di dalam tubuh Kristus. Saudara-saudara dan saya diberdayakan, bukan dibiarkan nganggur, Bapak Ibu Saudaraku ya. Setiap orang percaya tidak ada menganggur di dalam Tuhan. Amin. Kita semuanya adalah orang-orang yang proaktif, orang-orang yang aktif, dan orang-orang yang bergairah, bersemangat untuk melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena kita tahu ada pekerjaan Allah yang disiapkan sebelumnya. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus sebagai manusia baru. Bapak Ibu Saudaraku, mempunyai serangkaian pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan oleh Tuhan supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu di ayat 13 dikatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang apa? Yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, karena dikatakan di situ bahwa kita menantikan
penggenapan, pemenuhan daripada pengharapan kita yang penuh bahagia. Bukan pengharapan yang mengecewakan, tetapi yang penuh bahagia. Saudaraku, dan ini adalah satu kenyataan yang tidak bisa dihalangi atau yang tidak bisa ditunda, yang tidak bisa disingkirkan oleh situasi yang menekan di dunia ini. Karena ini adalah pengharapan yang nyata di dalam Kristus, yang oleh kemenangannya atas kuasa dosa dan kuasa maut telah dikaruniakan Allah bagi kita semuanya sebagai penghibur, sebagai pendidik yang mengajar, melatih, dan membesarkan hati kita bahwa di dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara dan saya mempunyai sukacita, pengharapan yang nyata. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kalau kita berbicara tentang pengharapan kita, itu bukan sesuatu yang mudah-mudahan, yang semoga, ya maybe yes, maybe no. Tidak begitu Bapak Ibu Saudaraku. Bahwa pengharapan kita di dalam Kristus Yesus adalah pengharapan yang benar-benar nyata, real. Ya, karena Yesus Kristus nyata telah memberikan dirinya, mengorbankan tubuhnya dan darahnya, nyata kasihnya di atas kayu salib. Yesus berkata sudah selesai. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah kasih yang sungguh-sungguh nyata, bukan fiktif dan bukan ilusi, juga bukan fantasi. Ya Bapak Ibu Saudaraku, tapi ini adalah merupakan kasih Allah yang nyata, benar-benar nyata, real. Saudaraku, yang harus diresponi oleh semua orang apabila setiap orang merindukan supaya dia diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Jadi saudaraku, karena itu dikatakan menunggu. Ya, pengharapan yang penuh bahagia inilah yang membesarkan hati kita setiap hari, setiap saat, Bapak Ibu Saudaraku. Karena di sini dikatakan ada penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, juru selamat kita. Saudaraku, Allah menyatakan dirinya saat ini melalui pengetahuan akan kebenaran. Amin, saudaraku. Allah saat ini bukan menyatakan dirinya dari hal-hal di luar daripada firman Allah yang tidak bisa diuji, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi, saudaraku, penyataan kemuliaan Allah itu sungguh-sungguh teruji. Dan sungguh-sungguh itu adalah merupakan satu kebenaran yang otentik, sangat otentik, Bapak Ibu Saudaraku, dan sangat bisa dipertanggungjawabkan. Dan pertanggungjawaban itu adalah pertanggungjawaban yang dipenuhi di dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya benar-benar nyata. Itulah yang memenuhi setiap hati dan pikiran kita, saudaraku, supaya kita bisa memahami dengan sebaik-baiknya apa yang dilakukan oleh Allah bagi kita di dalam kehidupan sementara kita masih diberikan kesempatan untuk melayani Dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena itulah maka dikatakan di ayatnya yang ke-14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita. Amin. Memerdekakan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya, bagi diri Allah, suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Tidak dikatakan yang malas-malasan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kasih karunia Allah adalah guru spiritual, guru rohani yang mengajar kita, mendidik kita supaya kita menjadi satu komunitas di dalam tubuh Kristus yang terus
dibebaskan dari kejahatan dunia ini, saudaraku, supaya kita menjadi satu komunitas di dalam tubuh Kristus yang dikatakan rajin berbuat baik. Amin. Berbuat baik sesuai dengan kehendak Allah, saudara. Tapi kalau orang tidak mengerti kehendak Allah, bagaimana dia bisa berbuat baik dengan perbuatan baik yang diperhitungkan oleh Allah? Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudaraku, karena perbuatan baik yang Allah inginkan adalah perbuatan baik yang hadir berdasarkan pengertian yang benar. Jadi bukan asal perbuatan baik, saudaraku, seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan manusia di dunia ini. Yang penting berbuat baik. Perbuatan baik bagaimana, saudaraku? Apakah perbuatan baik itu adalah berdasarkan didikan dan ajaran daripada kasih karunia Allah, atau itu adalah datang daripada keinginan-keinginan duniawi, keinginan yang menyombongkan diri, yang membanggakan diri, yang merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain, dirinya lebih terhormat dari orang lain, bahwa dia memiliki segala sesuatu yang lebih daripada orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, semuanya itu bukan perbuatan baik yang masuk di dalam lingkup pengajaran kasih karunia Allah. Itu pasti bukan dari Roh Kudus, tapi datang dari kedagingan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di sini jelas sekali bahwa kehidupan kita yang baru ini dikatakan adalah bahwa kita harus dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan dari pengaruh buruk dunia ini, supaya kita bisa melayani dengan perbuatan yang baik yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya yang kudus, anak-anaknya yang telah ditebus oleh darah kudus Kristus. Saudaraku, memampukan kita, mengaktifkan kita, saudara-saudaraku, ya, membuat kita bergairah di dalam melakukan pekerjaan yang sempurna, yang telah ditebus oleh darah Kristus, perbuatan baik. Bapak Ibu Saudaraku, yang diperhitungkan oleh Allah, inilah yang menjadi motivasi terbesar kita. Amin. Yang menjadi dorongan hati kita, Bapak Ibu Saudaraku, karena Allah membuat kita, memberikan kepada kita kesempatan mengambil bagian di dalam satu perkara yang besar, pekerjaan yang besar, yang daripada kasih karunia Allah ini, saudaraku. Namun kita tidak dibiarkan tanpa pengertian yang benar. Kita harus dididik, diajar oleh kasih karunia Allah, pengetahuan akan kebenaran yang berlimpah-limpah, yang mendidik kita, yang membuat pikiran dan hati kita diperbaharui dari hari ke hari, menjadi serupa dengan gambar kemuliaan Kristus yang sempurna. Saudara-saudara dan saya dibawa terus, kita semua dididik dan diajar, bahkan kita dikoreksi, bahkan kita ditegur, Bapak Ibu Saudaraku, supaya perbaikan-perbaikan di dalam kehidupan kita yang baru ini, saudara, bisa efektif dimanfaatkan dan juga efektif untuk bertindak, berbuat sesuai dengan rancangan Allah di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah salah satu perbuatan baik yang paling baik. Saudaraku, banyak kebaikan di dunia ini, tapi kebaikan yang paling baik, yang paling sempurna adalah kebaikan Allah melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dengan kematiannya dan oleh darahnya, saudara-saudara dan saya telah dibayar lunas dari segala dosa dan kesalahan kita, dan perbuatan baik itulah yang paling sempurna dan yang paling diapresiasi oleh Allah saat ini apabila kita memberitakannya kepada orang lain. Amin. Jadi saudaraku, karena di situ sama sekali tidak ada yang salah. Apabila orang-orang memberitakan tentang perbuatan-perbuatannya sendiri,
kebaikan-kebaikannya, kehebatan-kehebatan pencapaiannya. Bapak Ibu Saudaraku, di sana ada kebercacatan, di sana ada kekeliruan, di sana ada hal-hal yang datang dari keinginan diri sendiri. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila kita memberitakan motivasi kita, memberitakan pekerjaan Allah, yaitu berita kabar baik tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, saudaraku, itu adalah merupakan pekerjaan yang sempurna, yang sangat dihargai oleh Allah dan memuaskan hati Tuhan kita, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Seperti pujian yang mengatakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa ya kasih karunia Tuhan mengajar dan mendidik kita. Itu sebabnya di ayat 15 dikatakan apa? Ya, beritakanlah semuanya itu. Amin. Saudara dan saya hidup di dalam sebuah pemberitaan yang benar. Amin. Karena di dalam pemberitaan yang benar inilah hidup kita dievaluasi oleh Allah pada akhirnya nanti. Saudara-saudara dan saya, di dalam pelayanan kita yang kita kerjakan, di dalam peribadahan kita kepada Kristus Yesus, melalui pengertian-pengertian kebenaran yang kita nyatakan, yang kita ungkapkan, dan kita expose kepada semua orang, saudaraku, ketika berhadapan di tahta pengadilan Kristus, dikatakan setiap orang yang setia kepada kasih karunia Allah ini, kita akan menerima bagaikan emas, perak, dan batu permata yang membuat saudara-saudara dan saya dibuktikan dengan apa yang akan dinyatakan oleh Yesus Kristus, bahwa yang kita lakukan itu tidaklah sia-sia. Amin. Saudaraku, sangat luar biasa kita menantikan saat di mana Yesus Kristus akan mengangkat kita semua di awan-awan yang permai, supaya kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dan menerima upah yang besar darinya. Nah, jadi di ayat 15 tadi dikatakan, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena oleh karena Titus, ini Bapak Ibu Saudaraku, ya, adalah pelayan Kristus, pelayan kebenaran yang dianggap masih orang yang muda, yang tidak berpengalaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi di dalam Kristus Yesus kita semua mempunyai pengalaman yang sempurna. Karena Kristuslah yang menjadikan hidup kita ini menjadi sangat berharga dan bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya puji Tuhan di pagi hari ini kita kembali lagi mendengarkan, merenungkan bersama-sama bahwa kita tidak perlu khawatir bahwa kita ini akan menjadi keliru di dalam menjalani kehidupan kita. Karena ada kasih karunia Allah yang mendidik kita di dalam mengarahkan pelayanan kita kepada Kristus. Karena itu saudara-saudara dan saya harus selalu senang, menyambut dengan gembira, dengan penuh sukacita setiap kali firman Allah memanggil kita untuk belajar bersama-sama kepada kasih karunia ini. Kita tahu bahwa pengetahuan kita makin ditambah-tambahkan, pengertian kita makin ditambah-tambahkan, sehingga di dalam segala apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita, dikatakan kita menjadi umat yang rajin berbuat baik sesuai dengan kehendak Allah. Bukan umat yang bermalas-malasan, tetapi kita adalah umat yang proaktif, umat yang rajin, yang bergairah, yang selalu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, melakukan segala tugas dan pekerjaan kita.
Itulah Bapak Ibu Saudaraku yang memotivasi kita di pagi hari ini. Di akhir pekan ini, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan segala penyertaannya, memberkati, mencukupkan apa yang kita perlukan. Dan kita, saudara-saudaraku, besok hari akan bersama-sama lagi memuji Tuhan dalam peribadahan minggu kita. Amin. Saudaraku, diberkatilah semua kita yang hadir pada pagi hari ini, yang semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah segala pergumulan kita, Tuhan yang membukakan solusi-solusi yang membuat kita semuanya mampu melewati hari-hari kehidupan kita dengan selalu mengucap syukur senantiasa kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Begitu besar motivasi, dorongan yang terbuka luas, terbuka lebar, yang Engkau gambarkan dari setiap firman kebenaran-Mu, bahwa ada pendidik kami, ada guru spiritual kami, yang mengajari kami dengan benar dan tepat di dalam setiap langkah, perkataan, perbuatan kami, supaya sungguh-sungguh kami menjadi umat kepunyaan-Mu. Kami adalah anggota tubuh Kristus yang dipersiapkan menjadi orang-orang yang rajin berbuat baik. Berbuat baik terkhusus untuk menyampaikan perbuatan baik Tuhan. Perbuatan baik Yesus Kristus. Itu adalah merupakan pekerjaan yang sempurna, di mana kami mengambil bagian di dalam pelayanan untuk menyampaikan berita kabar baik ini kepada semua orang. Dan kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kelengkapan dan memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita dan damai sejahtera untuk mengerjakan semuanya ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang terkhusus di pagi hari ini kami bersama-sama mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan semua orang di mana saja yang mendengarkan, merenungkan, menikmati akan kebenaran kasih karunia Allah ini, biarlah mereka semua terus mengalami kemajuan demi kemajuan seperti yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan kehendaki. Kesempurnaan hidup kami di dalam Kristus sungguhlah tidak terbatas. Karena itu kami bisa terus bertumbuh ke arah Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, kepala tubuh yang mengaruniakan kepada kami kehidupan yang sungguh-sungguh dapat kami nikmati di dalam damai sejahtera-Mu yang kekal. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Kita jumpa besok Minggu dalam ibadah raya kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, oke, baik, seterusnya. Amin. Terima kasih Ibu. Ya, selanjutnya kita akan dibawakan doa syafaat oleh Ibu Nurima Simamora ya. Tuhan memberkati. Saya persilakan mendoakan kita semuanya, baik yang ada di ruangan Zoom meeting kita maupun yang mengikuti live streaming Facebook maupun di YouTube ya, didoakan semuanya. Silakan Ibu.